Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Yang lain dengar suara saya, selamat pagi atau selamat siang. Oke lah, selamat siang semuanya. Siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat, baik, masih semangat? Sehat dan baik. Oke, alhamdulillah ya. Kita ketemu lagi di pembelajaran online mata kuliah Desain Grafis 2 ya. Bentar, saya admit dulu Rizky Deva. Ya, sudah masuk semua, ada 7 ya. Yang baru hadir, halo semuanya, Surya dan yang lainnya. Oke. Ya, minggu kemarin saya sudah memberikan tugas untuk manipulasi objek dengan menggunakan Photoshop, dispersion effects. Sudah yang mengumpulkan sudah banyak ya. Kemudian sudah saya lihat satu persatu. Hasilnya lumayan, saya bilangnya lumayan karena ada yang kurang halus lah, tapi nggak masalah karena itu baru awal-awal ya, tapi nanti bisa diperbaiki lagi. Ini saya sebelum ke masuk materi, saya mau menunjukkan ya, yang sudah mengumpulkan. Kalau ada yang baru ngirim ya, belum saya download, bisa menyusul. Oke. Saya buka dulu. Bentar. Bentar ya, share screen. Ini punya siapa? Kelihatan ya? Kelihatan kan? Ini punya siapa? Halo? Diki itu, Bu. Diki. Oke, Dik. Ya. Halo, Diki. Ya. Halo. Oke, ini. Jadi kurang halusnya saya ke sini ya. Jadi perpindahan dari orangnya ke efeknya ini paling enggak dikasih ini kan langsung gini ya. Artinya kayak ada pembatas gitu. Jadi kurang smooth gitu, kurang dibikin smooth antara kaos ke sini gitu. Bisa jadi ini dikasih nih, ditambahi ke kanannya ini loh. Ya, efeknya ini di cipratannya itu lebih ditambah ke sini. Kemudian area yang sini masih kosong. Ya. Paling enggak kan dihabiskan gitu, dihabiskan ke sini. Gitu ya. Oke, bentar. Yang lain lagi. Dian nggak ada ya, soalnya Irmansyah. Yang Irmansyah, sebentar. Irmansyah. Ya, Bu. Ya. Ini harusnya kan bajunya ini ikut di Liquivi ya. Kenapa ini kok enggak? Syah. Ya, Bu. Ya, langkahnya mungkin ada yang atau mungkin susunan dari layernya. Ya, layernya ini harusnya ini ikut di atasnya sini. Ya, efek Liquivi-nya ini ikut. Jadi enggak di belakangnya. Kalau kayak gini kan seakan misah. Yang ini rambut, ini sudah cuma yang sini. Ya, yang badannya ini harusnya ikut. Gitu. Ya, Syah. Oke, lanjut lagi. Ya. Gabriela Mutiara. Mutiara itu kelas sore ya? Sore ya. Ini siapa?
Herman. Ini siapa ini? Saya Bu. Radit. Randy Bu. Oh, Randy, sorry. Randy. Ya. Nah, ini yang ini apa? Udah lumayan lah ya, udah lumayan sesuai yang saya ajarkan, saya instruksikan. Jadi mengambil dispersion effect ini seakan mengambil bagian dari tubuhnya itu ketarik gitu loh, ya, ketarik. Jadi ikut ngeblur. Jadi ini punggungnya, tas, ya, sampai ke rambut. Gitu. Oke, lanjut lagi. Rizky Dava. Rizky Dava. Iya, Bu. Nah, oke. Ya, ini juga lumayan. Cuma ini masih di sini ya, di rambut ya. Harusnya mendingan ini ikut ketarik gitu loh. Ya, ikut ketarik. Iya. Yang rambut atas ini kurang. Oke, lanjut lagi. Theo. Theo. Bu. Nah, ini ya. Ini juga lumayan. Ini juga lumayan, Theo. Sebenarnya ada teknik ini untuk menghilangkan ini. Ini yang leher ini ya. Leher ke kaos ini kan kayak ada garis. Ada teknik, tetap pakai brush. Ya, tetap pakai brush ini lebih dismoothkan lagi. Ya. Ini kan kayak ada garis. Ini bisa lebih dihaluskan lagi. Ya, tapi tekniknya udah benar. Oke, itu beberapa yang sudah saya download. Kalau yang lain ada yang belum, ya menyusul enggak apa-apa. Kayak punya Surya. Surya tadi yang kamu kirimkan PSD ya, Sur? Halo, Sur? Iya. Iya, yang kirim yang JPEG ya, Sur Iya, ya? Bu. Kirim yang JPEG ya, saya minta kirim yang JPEG. Yang belum saya tayangkan punya siapa? Iya. Randy udah, Theo udah. Rizky Dava udah. Terus Surya tadi karena masih PSD. Radit Belum. udah kamu kirim ulang? Belum. OTW, nanti Bu. menyusul. Nah, Hermansyah udah. Diki Anas Sudah. udah. Oke. Ya, udah semua itu tadi masukannya. Oke, lanjut ya. Lanjut ke materi berikutnya. Ini teori yang menunjang kalian bisa dibilang berhasil dalam membuat desain, ya pastinya desain grafis. Dulu sudah saya kasih materi tentang tipografi, warna, ya. Dan yang sekarang, bentar, selanjutnya ini. Terlihat? Di layar kalian terlihat? Ilustrasi dalam desain grafis. Oke, terlihat ya. Oke, untuk videonya boleh di off-kan, tapi untuk audionya jangan dulu. Atau nanti ketika saya minta untuk menjawab, di-on-kan dulu, nggak apa-apa. Ya, untuk videonya di off-kan, supaya lebih ini, katanya kuotanya lebih bisa diirit lah untuk di kalian. Videonya boleh di off-kan. Oke. Ya, selanjutnya ilustrasi dalam desain grafis. Ini saya berikan dalam mata kuliah desain grafis 2 ini karena lagi-lagi saya bilang kalau dalam desain grafis tidak hanya mudah atau pinter dalam hal teknik saja, ya teknik menggunakan beberapa software. Kalian sudah mempelajari untuk bitmap pakai Photoshop, untuk vektor, Corel, ya, Illustrator, nanti untuk di desain grafis 3, gitu ya. Nah, tidak hanya mahir dalam penggunaan teknik. Ibaratnya software itu tuh kan sebuah alat, ya, sebuah alat untuk
membantu kita mengerjakan ya secara digital karena selain digital ada manual, tapi untuk hal efisien waktu ya, kemudian lebih praktis dan lebih cepat ya, itu menggunakan digital, yaitu menggunakan software tadi. Jadi tidak hanya pinter Illustrator, pinter Corel, pinter Photoshop, tapi teori-teori desain ini tidak diterapkan, artinya tidak dikuasai ya. Yang seperti kemarin ada tipografi, ya pengetahuan tentang bagaimana layout yang bagus, pemilihan huruf yang tepat sesuai dengan tema dari desain yang dibuat, kemudian tentang warna, pemilihan warna disesuaikan dengan karakter, disesuaikan dengan psikologisnya, ya untuk menjelaskan sesuatu hal yang hangat itu menggunakan warna apa, sesuai dengan umur yang membaca itu pilih warna apa gitu. Itu yang sering dilupakan, tidak diperhatikan, sehingga jadinya dia pinter Corel, dia pinter Photoshop, tapi untuk hasil akhir bisa dibilang ya kurang pas ya. Kemudian yang ketiga ini termasuknya adalah ilustrasi ya, ilustrasi dalam desain grafis. Oke, lanjut. Sudah terlihat ilustrasi sebuah tangan? Salah satu dong bisa menjawab? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, ya. Perhatikan dulu. Selanjutnya seperti ini. Oke. Selanjutnya. Ya. Selanjutnya lagi, ini saya memang mengambil dari Google sehingga agak pecah ya. Oke. Oke. Apa yang Anda ketahui tentang ilustrasi? Yang Anda ketahui, sehingga ini pendapat kalian. Saya minta, siapa ya? Diki Anas? Diki Anas. Ya, Bu. Oke. Menurut Diki, apa itu ilustrasi? Ilustrasi kayak vektor. Kayak vektor? Belum Sketsa. Sketsa gambar. Harus vektor? Harus sketsa? Coba dijelaskan secara ini kalimat, satu kalimat aja. Ilustrasi itu apa? Gambar atau sketsa yang gambar atau sketsa. Sketsa itu sudah menjadi gambar atau pragambar? Sketsa itu masih pragambar. Pragambar ya, jadi sebelumnya itu sketsa. Oke, berarti kalau ilustrasi apa? Sudah menjadi gambar kan? Ya. Ya, sudah menjadi gambar. Lalu gambarnya itu menjadi apa dalam desainmu itu? Gambar yang punya fungsi apa? Nah, itu clue-nya. Ilustrasi itu sebagai apa fungsinya? Memperjelas suatu gambar. Memperjelas suatu gambar. Yang dijelaskan gambar. Yang dijelaskan. Coba ada yang bisa melengkapi. Randi? Randi? Ya, Bu. Oke. Gimana Randi? Menurut kamu, ilustrasi itu apa? Tadi gambar. Gambar yang menjelaskan ilustrasi menjelaskan gambar tadi menurutnya Diki. Kalau menurut kamu? Suatu gambar. Lebih keras lagi. Suatu gambar yang menjelaskan secara singkat, Bu. Tepat. Menjelaskan secara singkat. Menjelaskan apa? Situasi Situasi. Situasi di gambar itu. Ya. Oh, oke.
Gitu ya. Coba satu lagi, Irmansyah. Ya, Bu. Halo. Oke. Irmansyah. Ya, gimana Irmansyah? Gambar ilusi, Bu. Gambar ilusi. Ilusi itu apa? Ilusi itu Ilusi itu apa? Betul, ilustrasi itu memang dari kata ilusi. Ilusi itu apa? ya. Apa ya? Oke, ya. Berarti secara kesimpulannya ya, kalian tadi ada 3 yang menjawab. Intinya itu menjelaskan ya sebagai penjelas ya, penjelas dalam desainnya itu gitu ya. Tadi bilang penjelas gambar, sementara ilustrasi ini ya gambar ya, ilustrasi ini kan gambarnya. Jadi menjelaskan apa gitu. Oke, kita lihat satu persatu. Kalau misalnya nanti di tengah penjelasan saya ada yang kurang jelas atau perlu diulangi, bilang ya. Ya, ilustrasi berasal dari kata ilusi yang berarti sebagai gambaran suatu angan-angan yang menyerupai suatu hiasan belaka. Ini ilusi ya, dari kata ilusi itu tadi. Ilusi itu kan gambaran atau angan-angan. Kemudian hal ini dapat membantu seseorang supaya lebih cepat dan mudah mengerti suatu tujuan yang disampaikan ilustrasi tersebut. Nah, tadi menjelaskan, membantu yang melihat. Ya, membantu menjelaskan bagi yang melihat. Itu ilustrasi. Lanjut. Gambar-gambar ilustrasi adalah suatu karya seni rupa 2 dimensi. Ya, ini karena kita sudah lebih ke spesifik ke desain grafis, ya. Jadi ilustrasi yang dimaksud ini berupa karya 2 dimensi yang mempunyai tujuan guna memperjelas suatu pengertian. Oke, pengertian ilustrasi adalah visualisasi dari suatu tulisan yang memakai teknik drawing, ya, menggambar, lukisan, fotografi, bisa menggunakan teknik fotografi, ataupun dengan teknik serupa yang lainnya yang ada hubungannya dengan subjek dan tulisan yang dimaksud. Nah, berarti ilustrasi ini ya tadi suatu gambar atau suatu karya seni rupa 2 dimensi yang memiliki tujuan menjelaskan apa? Menjelaskan situasi, menjelaskan subjek atau tulisan yang ada di dalam desain tersebut gitu. Ya, karena kalau misalnya hanya ada tulisan saja, ya hanya ada tulisan saja. Misalnya cerita mungkin di komik gitu ya, hanya cerita saja, Misalnya lagi dialog, ya hanya ada tulisan saja. Kemudian apa yang terjadi? Pembaca itu bagaimana? Ya, pasti ekspresinya kurang. Ya, ekspresi ketika membaca itu akhirnya tidak langsung ke sasaran yang dimaksud oleh si penulis. Ya, si penulis menginginkan dari isi cerita di komik itu misalnya lagi bertengkar gitu ya, dialognya bertengkar. Nah, ketika dikasih ilustrasi di komiknya itu sesuai dari apa yang didialogkan, nah itu akhirnya dapat sampai sebegitunya ya gambaran bertengkarnya gitu loh. Ya. Itu ilustrasi. Nah, ini fungsi ilustrasi. Sebelum ke fungsi ini, jelas ya pengertian ilustrasi ya? Jelas, Bu. Oke. Lanjut fungsi ilustrasi. Yang pertama, menarik perhatian orang. Sebuah buku ataupun majalah yang tidak disertai dengan gambar ataupun gambar yang kurang menarik akan hambar dan kurang mengundang minat pembaca. Nah, yang tadi saya bilang ya. Namun jika disertai dengan sebuah ilustrasi, maka akan semakin mengundang minat baca. Jadi, ilustrasi ini bisa menarik perhatian orang. Ketika ada gambar, mata dari pembaca itu lebih menarik daripada hanya tulisan saja. Ya. Lanjut.
Yang kedua, memudahkan untuk memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Yang tadi contohnya ya sudah jelas. Jadi sebagai pelengkap lah ya, sebagai penunjang, membantu untuk menjelaskan apa yang dituliskan di situ. Karena apa? Karena tulisan itu kadang ketika penekanan saat membacanya itu masing-masing orang beda, ya itu akan membuat beda arti, ya penafsirannya menjadi beda. Tapi ketika dikasih gambar, ya itu lebih jelas artinya apa gitu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, sebagai sarana dalam mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dengan media gambar. Nah, ini sebagai ungkapan pengalaman dari kejadian. Lebih hidup gitu ya. Cerita yang disajikan itu lebih hidup. Yang keempat, memberikan gambaran-gambaran terkait isi sebuah cerita atau tulisan yang disampaikan. Oke. Yang kelima, sebagai nilai keindahan dalam perwajahan. Nah, nilai estetika ini penting ya, penting dalam sebuah karya, dalam sebuah desain. Karena apa? Karena tidak monoton, tidak flat, tidak datar. Kalau hanya misalnya background tulisan, ya hanya itu saja. Dengan dikasih ilustrasi itu akan memberikan itu tadi keindahan, ya menjadi menarik. Oke, itu fungsi ilustrasi, ya. Lanjut, jenis-jenis ilustrasi desain grafis. Yang pertama, gambar ilustrasi naturalis. Yang pertama ini ya, ada ilustrasi naturalis. Sering lihat ya, seperti ini ya. Bisa lukisan ya, bisa digambar pakai komputer juga dari bahkan ketika kita punya gambar foto gitu ya, dalam bentuk foto, kemudian kita mau bikin dalam bentuk vektor, karena foto ini bitmap, kemudian digitalkan ya, di-scan, nah kemudian dibikin vektor, bisa juga. Nah itu hanya teknik saja. Ya, yang tadi saya bilang ketika kamu pinter tekniknya aja, tapi tidak bisa memilih ilustrasi yang pas apa gitu ya, ilustrasi yang cocok itu yang ilustrasi seperti apa gitu. Nah seperti ini contohnya kalau mau menampilkan sebuah cerita supaya pembaca itu tahu kondisi di pegunungan ya itu seperti itu ya, sejuk, kemudian pepohonannya seperti apa, di situ ada sungai dan sebagainya, udah dikasih aja ilustrasi naturalis. Nah gitu ya. Jadi apa itu ilustrasi naturalis? Suatu gambar ilustrasi yang mempunyai warna dan bentuk yang sama dengan kenyataan di alam tanpa suatu penambahan atau pengurangan. Ya, seperti ini. Mau dibuat bitmap, ya memang benar-benar asli dari gambar, boleh. Mau digambar manual, ya boleh. Kemudian dibikin vektor juga boleh. Yang kedua, gambar ilustrasi dekoratif. Nah, perhatikan. Kalau dekoratif, lebih cenderung ke vektor. Ya, lebih cenderung ke vektor. Merupakan gambar yang memiliki fungsi untuk menghiasi sesuatu dengan sebuah bentuk yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan dengan gaya-gaya tertentu. Nah, contohnya seperti ini, ya, dekoratif. Dari dekor, dekor itu kan memperindah, ya. Jadi fungsinya untuk memperindah, menghiasi dari sebuah desain. Ya, ini ilustrasi dekoratif. Biasanya dipakai untuk undangan, gitu ya. Itu ada ilustrasi dekoratifnya. Kemudian mungkin poster-poster yang bersifat mempengaruhi orang untuk melakukan gitu ya. Biasanya dikasih hiasan yang indah, ya. Kemudian untuk menunjukkan keindahan yang diceritakan, ya itu ditambahkan dengan ilustrasi dekoratif. Yang ketiga, gambar kartun. Ya, ini sering kalian lihat di komik, ya.
Gambar yang mempunyai bentuk lucu atau memiliki ciri khas tertentu, pada umumnya gambar kartun banyak menghiasi komik, cerita bergambar. Halo, sorry ya tadi ini ada kendala. Masih dengar suara saya? Masih. Masih Bu, masih. Masih Bu. Saya lanjut. Masih Bu, tadi mati. Iya, tadi sempat ini ya. Ya. Sebentar. Tadi sampai sini ya, betul? Sampai sini? Iya Bu. Betul. Betul Bu. Ya. Oke, gambar kartun. Ya, sampai di sini lanjut. Gambar karikatur. Nah, seperti ini. Biasanya berupa gambar sindiran ya yang dipakai. Jadi ilustrasi yang sebuah desain yang tujuannya untuk memberikan sindiran atau kritikan. Nah, bisa menggunakan ilustrasi berupa karikatur. Nah, kayak gini. Jadi, ketika kamu membuat sebuah desain, desainmu itu apa? Oh, mau membuat poster berupa sindiran. Nah, pilih aja ilustrasinya, ilustrasi karikatur. Ya. Yang kelima, cerita bergambar. Nah, ini biasanya di komik. Yang tadi saya bilang, kalau hanya tulisan saja, kurang. Ya, kurang menjiwai apa yang diceritakan di situ. Oke, lanjut. Ilustrasi buku pelajaran. Nah, ini dipakai untuk cover ya. Di dalam bukunya pun juga pasti banyak ilustrasi-ilustrasi seperti ini. Jadi sebagai penjelas ya dari apa tema yang diberikan di dalam buku itu. Oke, lanjut. Ilustrasi khayalan. Ilustrasi khayalan seperti ini. Sering baca komik, ini ada Harry Potter gitu ya. Novel, kemudian cerita-cerita yang khayalan, ya. Ini ilustrasi khayalan. Nah, oke, itu tadi beberapa jenis ilustrasi ya. Kemudian, gini, Bu, kalau misalnya ada diilustrasikan ke tabel, ke chart gitu ya, dalam bentuk kayak gitu gimana? Itu juga bisa, tapi kalau untuk dunia desain grafis kalian itu jarang ya pakai ya, tapi beda kalau dalam hal penerbitan gitu ya, tetap dimasukkan ada kayak tabel, itu kan mengilustrasikan, misalnya kenaikan seperti sekarang ini pasien COVID-19 yang meninggal dan sebagainya, itu kan diilustrasikan, itu juga ilustrasi tapi tidak masuk dalam bidang desain grafis. Ini saya masukkan jenis-jenis ilustrasi yang masuk desain grafis ya, ini ya ada 7 ini tadi. Oke, lanjut. Metode pembuatan ilustrasi. Yang pertama metode manual. Metode pembuatan ilustrasi yang masih menggunakan alat-alat manual seperti pensil, buku gambar, drawing pen, krayon, kuas, cat dan sebagainya. Ya, seperti ini. Ya, penggunaannya menggunakan manual. Yang tadi bilang sketsa gitu ya. Nah, ini contohnya. Metode manual. Ya, metode manual menggunakan pensil atau spidol. Kadang ada ya yang menggunakan spidol ya. Langsung. Jadi nanti hasilnya itu hitam putih aja. Ya, hitam putih dari goresan spidolnya itu. Ya, contohnya ini juga menggunakan pensil. Kalau ini menggunakan cat. Oke, lanjut. Nah, metode digital yang kedua. Ilustrasi yang dibuat menggunakan komputer. Menggunakan komputer dengan berbagai aplikasi pengolah gambar, bisa vektor maupun bitmap. Metode digital dan metode manual juga dapat dikombinasikan untuk pembuatan sebuah ilustrasi, contohnya membuat sketsa gambar dengan pensil, lalu kemudian di-scan, ya, dan di finishing-nya menggunakan komputer. Yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau anak animasi bisa menggunakan pentable ya. Jadi langsung menggambar manual, itu nanti langsung masuk ke laptop atau komputernya, langsung. Jadi penggunaan pentable. Pernah lihat ya pentable ya? Pernah lihat? Biasa animator-animator kalau mau membuat komik itu gitu.
Ya, jadi langsung membuat gambar manual, langsung di finishingnya menggunakan komputer. Nah, ini contohnya ilustrasi vektor. Ya, ilustrasi vektor ya menggunakan gambar-gambar vektor. Nah, ini kan menjelaskan. Yuk pilah sampah. Nah, untuk memilah sampah-sampah yang plastik, yang yang bisa busuk dan sebagainya. Ya, ini ilustrasi bitmap. Ini menggunakan gambar bitmap. Ini hanya perumpamaan aja, ya. Artinya mewakili apa yang dimaksudkan dalam poster ini. Let's tolerate among religious people. Artinya kita harus toleransi antar agama. Ya, ini ada masjid gambar asli, gereja gambar asli, ini tangan asli, ya. Nah, ini bisa, ini ilustrasi bitmap. Nah, ini yang nanti sering kalian hadapi, bisa ilustrasi vektor, bisa ilustrasi bitmap. Ya, tergantung dengan kebutuhan. Oke. Selesai penjelasan tentang ilustrasi. Sampai di sini, coba lihatkan video kalian sebelum saya tutup. Sampai di sini ada pertanyaan atau mau memberikan unek-uneknya atau curhat juga boleh lah sebelum saya tutup. Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas Jelas. ya? Jelas, Bu. Oke, ya. Oke. Tadi Rizky Deva mati, Bu, suaranya. Enggak ya? Ya. Enggak, Bu. Ya, gitu ya. Saya akhiri. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kalian, menambah ilmu tentang bagaimana cara membuat desain yang bagus. Ya, sampai ketemu minggu depan. Ya, minggu depan insya Allah nanti kita teknik lagi pembuatan manipulasi objek di Photoshop. Ya, bukan teori lagi. Terima kasih untuk waktunya, perhatiannya. Tetap sehat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.